Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akmal Muhammad dengan NPM 19401037 dan teman saya Muhammad Faisal Hermawan dengan NPM 19401041. Baik, kami dari kelompok 8 ini ingin mempresentasikan tentang designing service process. Baik, yang pertama, ada pengertian jasa. Satu, secara umum, jasa pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan kepada konsumen atau pelanggan yang dilayani, yang tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Dua, perspektif pelanggan. Jasa adalah suatu bentuk pemberian atau pelayanan yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen. Pelayanan adalah usaha untuk melayani kebutuhan orang lain. Yang ketiga, perspektif organisasi. Layanan adalah proses yang harus dirancang dan dikelola untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang diinginkan. Ada tujuan. Tujuan pelayanan pada dasarnya adalah untuk memastikan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan tersebut, diperlukan kualitas pelayanan prima yang tercermin dari satu, transparansi. Yang kedua, akuntabilitas. Yang ketiga, kondisional. Yang keempat, partisipatif. Yang kelima, kesamaan hak. Dan yang keenam, keseimbangan hak dan kewajiban. Bentuk jasa. Jasa dikategorikan menjadi 3 bentuk. Ada jasa dari mulut ke mulut, jasa dengan menulis, jasa dengan perbuatan. Pembahasan. Apa itu berproses jasa? Pada hakikatnya, jasa adalah rangkaian kegiatan proses sebagai suatu proses pelayanan yang berlangsung secara teratur dan berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat dalam masyarakat. Proses pemenuhan kebutuhan melalui kegiatan orang lain. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Faisal. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan. Nah, yang pertama itu tentang desain ulang proses jasa, dan pembahasan yang kedua itu tentang merancang dan mendokumentasikan proses jasa. Baik, kita mulai saja untuk penjelasan pembahasan yang pertama, yaitu desain ulang proses jasa. Desain ulang proses jasa dilakukan karena proses layanan menjadi usang seiring waktu karena perubahan teknologi, persyaratan pelanggan, penambahan fitur layanan, penawaran layanan baru, dan bahkan perubahan undang-undang membuat proses yang ada menjadi tidak efisien atau tidak relevan lagi. Ada banyak gejala sebenarnya yang menunjukkan proses tidak berjalan dengan baik dan semestinya dan perlu didesain ulang. Yang pertama itu dikarenakan banyak pertukaran informasi dengan pelanggan dan antar unit layanan yang berbeda diperlukan karena ada yang tersedia atau tidak berguna. Yang kedua itu rasio tinggi antara aktivitas pengecekan atau pengandalian terhadap aktivitas nilai tambah. Dan yang ketiga itu peningkatan pemrosesan pengecualian. Nah, itu sebagian gejala yang menyebabkan kenapa desain ulang proses jasa itu dilakukan. Lalu ke pembahasan selanjutnya, yaitu merancang dan mendokumentasikan proses jasa. Untuk merancang dan mendokumentasikan proses jasa itu, yang pertama kita harus mendokumentasikannya atau menggambarkannya gitu. Nah, langkah yang pertama itu untuk merancang atau menganalisis suatu proses adalah mendokumentasikan atau menggambarkannya dengan cara yang pertama itu ada flowchart, dan yang kedua itu cetak biru atau blueprint. Adalah dua alat utama yang digunakan untuk mendokumentasikan suatu proses. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara merancang atau mendokumentasikannya gitu dengan cara flowchart dan blueprint tadi. Yang pertama saya akan menjelaskannya tentang flowchart. Flowchart atau diagram alir adalah suatu teknik untuk menampilkan karakteristik dan tahapan dari langkah-langkah yang terlibat dalam pengantaran jasa kepada pelanggan. Dengan membuat diagram alir atau
flowchart dari untuk urutan transaksi jasa yang diperoleh pelanggan. Dari organisasi jasa, kita memperoleh pengetahuan yang berharga tentang karakteristik dari suatu jasa. Nah, sebagai contoh di sini ada gambar flowchart yang tersedia. Kita bisa lihat di sini bagaimana sangat terstruktur di flowchart di sini ya. Nah, saya akan menjelaskan simbol-simbolnya terlebih dahulu. Di sini ada simbol persegi panjang itu sebagai suatu proses. Nah, di sini data karyawan itu proses atau awalan dari flowchart ya di sini sama saja. Lalu yang kedua, proses yang kedua itu proses data gaji. Di sini ada bentuk kelanjang di sini itu sebagai awalan juga, awalan dari prosesnya gitu, menghitung pajak PPh 21. Lalu lanjut ke proses selanjutnya membuat slip gaji. Ini masih proses juga. Lalu ke yang selanjutnya itu di sini ada buat daftar gaji itu sebagai simbol dokumen. Nah, simbol seperti ini itu adalah simbol dokumen. Lanjut ke yang proses yang ketujuh yaitu evaluasi. Di sini digambarkan dengan simbol decision. Nah, simbol decision ini sebagai suatu keputusan, keputusan pengambilan keputusan gitu. Nah, di sini evaluasi apakah keputusannya itu yes atau no gitu. Nah, jika keputusannya evaluasinya diterima, maka akan lanjut ke proses yang selanjutnya gitu. Jika disetujui, nah di sini selanjutnya menerima data sistem parallel. Proses selanjutnya juga mengambil gaji via rekening bank dan juga selesai. Nah, jika proses evaluasi tadi di sini tidak diterima atau no jika, nah maka prosesnya itu akan di cancel gitu. Nah, ini contoh flowchart yang lain sama saja dengan yang tadi, masih sama. Di sini ada mulai proses, di sini ada dokumen sampai selesai ya, sampai di sini nih bukti pembayaran nota. Nah, seperti itu penjelasan dari flowchart. Lalu kita beralih ke pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang cetak biru atau blueprint. Nah, blueprint di sini saya akan menjelaskan tentang mengembangkan blueprint gitu. Definisi tentang cetak biru layanan atau blueprint itu cetak biru layanan desainnya itu berbentuk peta yang membantu menjelaskan aliran aktivitas yang dilakukan dengan aktivitas layanan yang dilakukan dengan jelas. Nah, di sini tuh kita bisa lihat di contoh di sini di gambar blueprint ini berbentuk seperti peta yang terstruktur gitu. Nah, bisa dilihat bedanya blueprint dengan flowchart itu, blueprint itu berbentuknya seperti peta kayak gini dan juga tidak banyak simbol seperti flowchart tadi. Dan di blueprint ini terlihat lebih detail ya, bisa dilihat juga dari penjelasan-penjelasan dari di atas ininya, di atas kotaknya gitu. Nah, bisa dilihat juga di sini seperti tiba di hotel, tempatnya itu eksterior hotel, tempat parkir, menyerahkan tas ke petugas depan, nah kereta untuk tas, di sini meja registrasi surat-surat masuk. Nah, intinya blueprint ini lebih jelas. Nah, ini juga contoh selanjutnya dari blueprint. Di sini service blueprint of Starbucks ya, contoh dari blueprint Starbucks. Kita yang selanjutnya. Nah, kenapa blueprint dan flowchart itu sangat diperlukan di suatu perusahaan jasa atau perusahaan yang lain? Karena dengan adanya blueprint atau flowchart ini, proses yang akan dilakukan itu akan tergambar dan akan terstruktur gitu. Nah, jadi pembahasan atau prosesnya itu tidak akan terlalu melebar kemana-mana. Dengan adanya blueprint ini atau flowchart akan mengfleksibelkan atau mengefisienkan suatu proses gitu. Nah, mungkin penjelasan dari kelompok kami cukup sekian dulu. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.